pelatih yang disebut ada Paul Monster, kemudian ada Luis Mia juga yang disarankan Pak. Luis Mia kayaknya tertarik ke Indonesia Pak, tapi meskipun timnas kayaknya. Kalau saya sih, ini saya pribadi ya Mas Mahrub ya. Memang saya manajemen itu kan selalu berapat ya, berapat masukan, apalagi Mas Yoyo ini mulai muda pinter bola. Mas Wilu juga paham dengan pemain-pemain karakteristiknya. Terus yang lain-lain juga ahli bola. Nek saya ini kan hanya dari lihat secara visual aja. Tapi kalau saya secara pribadi sih, saya sangat cocok dengan karakteristiknya Aji Santoso ya, Coach Aji Santoso. Apalagi anak saya ini rekomendasinya Coach Aji. Tapi itu kan Aji sudah terkunci ya, terkunci dengan Persebaya. Jadi saya sangat asik dengan gaya kepelatihannya si beliaunya ya, karakternya, takatikinya dan sebagainya. Memang itu keinginan saya, tapi tidak apa-apa. Kalau Aji kan juga sudah terkontrak dengan Persebaya. Tapi untuk yang lainnya dinamis ya. Kita kan juga harus ya, pelatih ini harus bisa menimbulkan chemistry terhadap pemain dari segala aspek ya. Itu yang akan saya inginkan, saya dapatkan. Anak-anak ini sebenarnya cocoknya dengan karakter pelatih lokal sebenarnya. Nah, pelatih lokal itu kekurangannya di fisiknya. Kalau saya amati ya, secara pribadi ya. Ya ini yang perlu kami inginkan ya. Memang beberapa hari kemarin ini ada ya kayak Paul Monster, bahkan banyak DM ke saya untuk Paul Monster, terus banyak pelatih-pelatih lah, termasuk pelatihnya Persipura itu. Tapi kalau saya secara pribadi, saya melihat anak-anak ini lebih menjiwai ya, atau lebih chemistry ya dengan pelatih lokal. Yang saya inginkan pelatih lokal ini yang berkarakter dan mempunyai pelatih fisik yang mumpuni ya, mumpuni. Dan itu ada di Aji Santoso. Makanya saya ini sebenarnya naksir sama Aji Santoso. Demikian Mas Mahrub. Telat baca ya Pak ya, telat ngambil aja. Ternyata udah guru-guru Persebaya. Karena Aji memang kan prestasinya luar biasa Pak ya, kan sempat dia pelatih yang kemudian pelatih terbaik di musim ini kan, meskipun timnya nggak juara kan. Unik gitu. Karena biasanya kalau pelatih terbaik itu pelatih timnya juara, tapi ini Aji timnya nggak juara, tapi justru mendapatkan gelar sebagai pelatih terbaik. Wah, kalau dapat Aji keren itu. Berarti ya teman-teman masih harus sabar dulu, masih proses lah, karena musim juga masih cukup panjang juga. Tapi kalau kemudian Pak, kan PSS boleh lah mengambil pemain dari luar gitu. Nah, kalau untuk pemain lokal, apakah ada pemain PSS yang diincar oleh tim lain juga Pak? Dewangga misalnya, atau siapa yang mungkin sudah dikitik-kitik terus kemudian tiba-tiba minta naik harga dan sebagainya Pak? Ya, jadi kalau kemarin dari rapat internal manajemen itu memang ada beberapa pemain kita juga diincar. Ada yang tertutup, tersembunyi, hanya di batin atau tidak disampaikan ke manajemen. Tapi salah satunya kayak Jonathan. Jonathan ini ada beberapa yang pengen mengambil dia ya. Salah satunya Persik Kediri, Persib Bandung, PSM Makassar ini pengen memakai jasanya Jonathan Kantilana. Kalau Jonathan ini anaknya bagus, santun, dan dia mengutarakan ke kita, ke manajemen. Makanya kita langsung Jonathan sudah tahu kalau Jonathan itu sudah Semarang banget ya. Jadi dia sudah langsung kita kontrak langsung seperti itu. Kalau yang lain-lain seperti di Dewangga ini juga banyak yang minati juga. Salah satunya dari Persija. Tapi kemarin juga sudah tak sampaikan, Pak Anto aja yang jauh-jauh dari Surabaya aja ke Semarang. Maksud kamu harus dari Semarang ke Jakarta. Dan kamu ingat, Jatidiri ini sekarang menjadi tempat kita untuk mendapatkan prestasi yang bagus. Sementara kita pengen mendapatkan prestasi di Jatidiri, kenapa kamu harus pergi? Seperti itu. Makanya si Dewangga akhirnya dengan aku lebih setuju kamu berangkat ke luar negeri. Tapi kalau tetap di Indonesia kamu main ke Semarang, harga berapapun sampaikan ke manajemen, Pak Anto akan memberikan penawaran yang terbaik padamu. Itu Pak yang membuat mereka itu lebih enjoy. Seperti itu Mas Mahrub. Iya, tapi ini penting juga ya, supporter jangan kemudian meneror Dewangga ya, nggak boleh. Ini kan transfer biasa. Jadi jangan.
ketika Pak Anto cerita ini kemudian jangan langsung wah ini Dewa enggak, bukan. Ini transfer itu biasa dalam perspektif pemain. Jadi wajar saja. Jadi harus sabar karena Pak Anto sudah menggaransi kalau ke lokal akan dibayar berapa, akan ada nego terbaik, tapi kalau keluar negeri ya tetap itu adalah pilihan yang terbaik kalau keluar negeri. Sayang kalau pemain seperti Dewa di lokal juga. Dan Persija kan posisinya kan lebih bagus, PSS lebih bagus dibanding Persija posisinya musim ini. Jadi kenapa harus ya sebenarnya PSIS ini Mas Mahrub, saya ini value-nya budgetnya ya dengan tim-tim yang 1 sampai 5 besar tuh kita itu nggak ada separuhnya. Kalau lihat dari Bali United itu 88 miliar, terus Persib itu berapa miliar. Kita itu nggak ada separuhnya. Tidak ada separuhnya aja sudah punya peringkat di peringkat 7. Ya. Nah, kalau kita tambahin value lagi, nambah lagi dengan pemain-pemain bagus, sedikit pun kita bisa bersaing di atas. Jadi itulah yang saya tekankan di manajemen, udahlah. Sekarang ini saatnya kita ini harus mengangkat tim kita Semarang ini. Lihatan mereka aja yang value-nya tinggi dari kita aja yang di bawah kita. Sebagai contoh aja Madura United, Persija aja di bawah kita gitu loh. Jadi betul, inilah yang membuat kita ini juga agak sedikit bangga dengan tim kita. Makanya udahlah saatnya PSIS Semarang ini dengan value yang tinggi digenjot lagi, harapannya bisa bersaing di papan atas. Demikian Mas Mahrub. Pak, ini ada rumor Awan Seto katanya ke PSIS, Pak. Ya, jadi siapa sih sekarang ini ya saya sendiri juga sangat berharap ya putra-putra Jawa Tengah yang atau Semarang yang di luar Jawa atau yang di luar Jawa Tengah pasti akan menyintai daerahnya. Pasti akan kangen dengan daerahnya. Pasti wong saya aja dari Surabaya kangen ke daerahnya. Saya pasti yakin ya seperti Awan Seto, lalu Wawan Febrianto dan sebagainya tuh pengen kembali. Hanya kita kan juga harus mengikuti aturan yang ada di Liga atau di PSSI. Mereka masih terikat kontrak. Kita kalau memang harus meminang ya harus kita sampaikan. Tapi ini kan rahasia manajemen. Yaitu biarkanlah Pak Anto sama Mas Yoyo dan manajemen yang berpusing-pusing dulu. Berpusing-pusing. Yang cukup adik-adikku silakan main itu tidak apa-apa. Tapi yang jelas manajemen ini akan memberikan yang terbaik untuk PSIS. Demikian Mas Mahrub. Oh, sudah dapat 2 pemain besar kok masih Maido ya, harus sabar lah. Karena kan musim juga masih lama juga. Musim baru bulan Juni apa ya? Ya nanti bulan Juni. Tapi kita mungkin Mei itu sudah mulai latihan lah. Nanti bulan Mei ini mulai latihan atau nanti mungkin uji coba lah. Betul. Yeah. Pak Anto, selain mempersiapkan itu kan kalau saya mengatakan pemain itu kan seperti software lah gitu, yang kemudian berada di lapangan. Kemarin juga setelah perkenalan duo sensasional ini, kemarin juga langsung melakukan pembangunan fisik juga. Ini program apa lagi nih Pak yang untuk dibangun lagi untuk dalam 1 tahun ke depan Pak? Ya, jadi terima kasih Mas Mahrub. Jadi memang program saya 5 tahun ini kan memang harus berkelanjutan ya Mas Mahrub ya, berkelanjutan karena saya ini 5 tahun ini harus IPO. Saya IPO itu tidak asal IPO yang tidak profesional dalam artian ya. Jadi saya kan harus menyiapkan segalanya, menyiapkan segala dalam artian menyiapkan kantornya, menyiapkan training centernya, menyiapkan fasilitas-fasilitas lainnya. Supaya kita ini kalau IPO kita sudah siap. Tidak hanya IPO tapi kita tidak punya training center, tidak punya fasilitas penunjang lainnya. Itu akan menilai. Jadi sekarang masyarakat kan pinter juga ya. Apalagi masyarakat pelaku bisnis itu kan melihat. Ini IPO itu hanya pengen ngambil duit aja itu. Wah nggak punya apa-apa kok mau IPO lah. Tapi kan kalau kita sudah menyiapkan bahwa saya ini membangun sangat serius untuk membangun klub ini. Jadi biarkanlah sekarang ini saya gelontor dana berapapun saya gelontor. Tapi enggak apa-apa. Ini bahwa kita pengen menunjukkan bahwa PSIS ini memang benar-benar serius untuk dikelola secara profesional bisnis. Itu Mas Mahrub yang sekarang ini saya edukasikan pada semuanya. Makanya sekarang ini sebagai contoh training center ini 2024 ya selesai. Kantor ini 2024 selesai. Lah di tahun 2022-2023 ini saya target syarat IPO itu kan harus profit ya 3 tahunnya. 3 tahun awal itu kan harus profit. Lah ini yang mulai di 2023 ini harus saya genjot. Gimana saya genjot? Ini momen yang bagus juga. Momen yang pertama Jati Diri sama Pemprov sudah memberi lampu hijau untuk main. Terus kita selama ini tidak
pernah main di Jatidiri bertahun-tahun karena sebagai musafir. Dan adik-adik semua itu sangat rindu sekali pengen main di Jatidiri. Ini momen yang banyak ini, kenapa tidak saya gunakan juga momen? Lebih baik kita datangkan pemain-pemain bagus supaya kita juga penontonnya naik, lalu kita ada profit. Itu kan jarak antara saya. Jadi 3 tahun ke depan ya untuk mendapatkan profit itu untuk persiapan IPO. Demikian Mas Mahrum. Jadi jangan khawatir karena ada target IPO itu, maka musim lalu taruh adaptasi, musim ini mulai kelihatan bagaimana celahnya, musim ketiga mulai orientasi profitnya. Nah, musim terakhir baru mulai IPO, karena itu penting juga untuk financial club juga ya Pak ya, biar nggak tergantung pada 1-2 orang juga. Karena resiko sebuah tim tergantung 1 orang. Tadi ada juga yang nanya Pak, katanya mau uji coba sama Tokyo Verde Pak. Oh ya, jadi gini Mas Maruf, kita kan juga harus melihat Tokyo Verde dulu ya. Sekarang Tokyo Verde itu kan kompetisi di sananya kan juga belum selesai. Jadi kan kita harus mengemetkan waktu. Tapi yang jelas kemarin kita sama manajemen sudah ada musyawarah bahwa kita juga pengen menengok kita lah ke Tokyo Verde untuk membicarakan hal yang lebih lanjut lah. Lebih lanjut nanti agreement apa mungkin kita bisa kita main di sana atau nanti gantian dia main ke sini. Yang muaranya memotivasi anak-anak kita ini loh, permainan Tokyo Verde itu seperti ini. Anak-anak di Semarang itu biar termotivasi juga, adik-adik. Pengen harapannya biar seperti Pratama Arhan atau yang lain untuk orientasi ke luar negeri. Demikian Mas Maruf. Jadi ini masih dalam rangka komunikasi, diplomasi juga, dan luar biasa tim PSIS kemudian bisa menjadi, mungkin kalau tren sekarang mungkin bisa menjadi sister team itu dalam tanda kutip ya Pak ya, bisa saling belajar. Saling menguntungkan, jadi mengikhlaskan satu pemain yang luar biasa tapi kemudian ada impact yang positif secara tim dan secara branding juga kepada tim juga. Sekarang kalau orang nyebut Arhan pasti nyebut PSIS, itu pasti, dan itu buat nama PSIS di media Jepang juga akan dibicarakan juga dan di media umum juga. Pak Anto, ini juga penting juga, tadi sudah ada yang nanya juga, jadi musim depan sudah mulai bisa di Jatidiri Pak ya? Insya Allah di Jatidiri Mas Maruf. Jadi apalagi tadi dari anak-anak ada yang menyampaikan ke update terakhir ya, Jatidiri ini sudah bagus ya. Mungkin nanti kalau kami ke Semarang juga mau nengok ke Jatidiri, tapi yang jelas sekarang ini Jatidiri sudah sangat cepat berproses Mas Maruf. Saya juga di sini mengucapkan terima kasih sama Pemprov Jawa Tengah yang tahu keinginan seluruh masyarakat Semarang dan Jawa Tengah dan anak-anak Panser Biru dan Snack bahwa pengen main di Jatidiri. Jadi secara jujur aja saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jawa Tengah, terutama Pak Ganjar Pranowo bersama jajarannya. Beliaunya secara paralel dan memahami maunya kita semuanya untuk bermain di Jatidiri. Ini suatu anugerah juga bagi kami ya. Jadi di tahun-tahun ini alhamdulillah kita dapat kemudahan-kemudahan Mas Maruf, mulai dari mendapatkan TC Marukawa dan Fortes, terus Jatidiri juga sudah mulai di welcome. Mudah-mudahan nanti anak-anak yang dari luar Jawa juga masuk kembali ke Jawa biar ke Semarang ya. Nah itu jadi, dan keinginan adik-adik Panser Biru untuk rindu juara itu juga menjadi cambuk kami ya, untuk cambuk kita untuk di tahun ini setidaknya mewarnai yang lebih bagus lagi. Demikian Mas Maruf. Jadi mungkin sudah bisa di Stadion Jatidiri, peluang besarnya sudah seperti itu Pak ya, bisa main di Jatidiri, sudah bisa dihadiri penonton Pak ya, kalau di rapat dengan Liga Pak, update-nya. Informasi terakhir sih nanti untuk Liga tahun ini 2022-2023 ini bisa dengan penonton, tapi teknisnya gimana atau distancing area atau apa enggak, kita belum tahu ya, karena sekarang ini kan dinamis ya, COVID itu ya. Tapi kan sekarang COVID ini kan sudah endemi, mungkin nanti pakai parameter-parameter apa, tapi yang jelas tahun besok ini sudah bisa ditonton. Makanya saya sendiri nanti akan berusaha sowan ke Pemprov Jateng, ke Pak Ganjar kalau perlu untuk Kulon Won, bahwa saya pengen mohon doa restunya sama beliaunya, sama Pemprov Jateng, pengen bahwa Jatidiri ini kita bisa bermain di situ dan akan menjaga dan merawatnya, dan outputnya bisa mengangkat prestasi di Semarang dan Jawa Tengah. Demikian Mas Maruf. Iya, karena sayang kalau misalnya sudah home and away tapi masih harus jadi tim musafir, sayang sekali kan, kasihan Panser, kasihan tim.
terutama finansial klubnya, saya yakin pasti akan terganggu, tidak stabil kalau kemudian tidak bisa main di kandang, tidak ada penonton, pasti akan menjadi berat. Iya, betul, betul. Pak, berarti musim depan dengan mendatangkan 2 pemain bintang kejutan dan akan ada pemain-pemain berikutnya, berarti targetnya juara ya Pak ya? Ada yang nanya apakah targetnya juara gitu Pak? Ya, tapi kalau bicara target pasti juara lah Pak ya, sebelum awal musim pasti kan targetnya juara. Iya, jadi gini Mas Maruf, kalau target saya yang sebenarnya itu 5 tahun, 5 tahun targetnya. 5 tahun. Jadi infrastruktur, finansial semua siap. Tapi di sini sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini ada momen itu momen kembalinya ke jati diri. Dengan momen ke jati diri ini pasti sesuatu yang baru itu kan ekspektasinya tinggi Mas Maruf. Sesuatu apapun kalau baru itu mesti semangat Mas Maruf. Nah, harapan saya momen ini juga akan saya gunakan. Memang secara pribadi kalau manajemen yang lain masih ragu, tapi saya udahlah, kita harus dapat juara atau minimal 3 besar lah di tahun ini. Seperti itu Mas Maruf, demikian. Iya, karena kalau bola kan karena nggak bisa hitam di atas putih gitu kan Pak ya, nggak bisa kayak orang sekolah. Orang sekolah kan hari ini kelas 3, besok kelas 1, 2, 3. Kalau bola itu memang kadang momentum juga. Momennya baik ya harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi yang jelas ini berarti bukan pembelian terakhir ya Pak ya, 2 pemain bintang nih ya. Akan ada pemain bintang yang lain ya Pak ya? Pasti Mas Naro, pastilah. Kami kan pengen membuat tim ini solid ya, mulai dari belakang, tengah dan depan ya. Kalau kita hanya mendatangkan yang depan terus yang tengah dan belakang tidak maksimal juga namanya bukan tim yang bagus ya. Ya ini yang harus kita benahi pelan-pelan. Tapi yang jelas kita ini kan juga harus melihat etika juga, harus melihat tata cara untuk transfer dan sebagainya. Tapi yang jelas saya memberitahu kepada adik-adik semuanya bahwa Pak Anto sama manajemen sama Mas Yoyo ini tetap akan mendatangkan pemain-pemain untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Karena apa? Anak-anak ini juga sudah maksimal, sudah bagus semua kemarin itu. Tapi ada hal yang kurang. Sebagai contoh Fredian Wahyu, Ucil itu. Ucil kemarin karena cedera, kita kan harus mencari yang setara dengan Ucil. Nah, itu kemarin kan lubang-lubangnya seperti itu juga. Tapi yang jelas kita akan sampai Mei ini pastilah kita akan berproses untuk mendatangkan pemain-pemain itu, kekurangan kita. Demikian Mas Maruf. Ini ada juga yang nanya Pak, lisensi jangan ojo lali best gitu, atau lisensi jangan lupa best gitu. Lisensi lisensi untuk KFC Pak. Oh ya pasti. Jadi itu kan berjalan lurus ya, berjalan seiringan ya. Ketika nanti jati diri sudah dipakai, finansial kita siap, terus kita punya kantor, ini pasti lisensi itu kan kelengkapannya hanya itu aja. Jadi otomatis pasti akan kita urus, memang itu modal kita untuk bertanding di tingkat Asia atau Liga Champion ya, Liga Champion Asia. Itu aja Mas Maruf. Jadi pasti itu akan diurus karena kalau mau IPO jelas harus ada standar yang di level klub juga harus ada standar. Ini saya yakin pertanyaan paling disukai sama Pak Anto. Pak, ojo sampai nang politik, ya. Pasti Pak Anto suka kalau pertanyaan ini. Iya, jadi pasti Pak Anto menekankan nggak ada politik untuk urusan ini. Gitu. Iya, jadi gini Mas Maruf ya, orang-orang itu banyak ya yang mencurigai saya. Jadi saya itu gencar sini ngurus di sini ini. Seakan-akan saya ini pengen masuk ini. Jadi enggak ada. Jadi mungkin nanti adik-adik bisa nanti ketika saya masuk politik adik-adik sumpah serapai sama Pak Anto. Adik-adik Pak Anto ini hanya representatif mewakili sampean semua aja adik-adikku. Nanti ketika ada orang yang lebih kapabel dalam sisi bisnis di PSIS, Pak Anto Lilo Legowo. Pak Anto ini hanya pengen membangun klub yang Pak Anto cintai, yang Pak Anto banggakan sejak kecil untuk Pak Anto besarkan. Pak Anto tidak ada tendensi apa. Pak Anto itu sudah bersyukur dikasih usaha bisnis yang sekarang ini alhamdulillah bisa saya nikmati bersama keluarga dan saudara-saudara saya. Jadi Pak Anto tidak mau karena Pak Anto itu dengan bisnis itu sudah senang, di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang, tidak perlu membuat masalah yang lain. Jadi biar Pak Anto yakin, Pak Anto janji tidak ada masuk ke ranah sana. Demikian Mas Maruf.